Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini adalah video kedua dari pembahasan materi pada hari ini, yaitu korelasi sederhana menggunakan rumus Pearson. Berdasarkan soal yang di LKM, dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan signifikan antara nilai statistika yang dilambangkan dengan X dan nilai matematika yang dilambangkan dengan Y mahasiswa PGMIB. Adapun sampel yang diambil adalah 6 nilai mahasiswa secara acak. Hitunglah koefisien korelasi sederhana dengan menggunakan rumus Pearson dan ujilah hipotesisnya berdasarkan data berikut. Ini datanya ya, nilai statistika dilambangkan dengan X dan nilai matematika dilambangkan dengan Y. Jadi apakah ada hubungan antara perolehan nilai statistika dengan perolehan nilai matematika mahasiswa PGMIB? Pembahasan yang pertama yaitu untuk mempermudah dalam mencari hasil, kita buat dulu tabel bantu korelasi sederhana. Di sini ada 5 kolom yaitu X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Yang pertama itu kolom X. Untuk mengisi kolom X, kita sunting dari tabel di atas ya. Kita masukkan satu-satu. 8, 9, 7, sampai 8. Dan dihasilkan sigma X sama dengan 45. Selanjutnya kolom Y diambil dari data di atas yaitu 3, 3, seterusnya sampai 2. Nah, dihasilkan sigma Y sama dengan 13. Lalu kolom X kuadrat. Cara mengisi kolom X kuadrat ini dari kolom X itu dikuadratkan. Jadi 8 pangkat 2 adalah 64. 9 pangkat 2 adalah 81. Dan seterusnya sampai 64. Dan dihasilkan sigma X kuadrat sama dengan 343. Dilanjutkan yaitu kolom Y kuadrat. Caranya sama, dari kolom Y ini dikuadratkan. 3 pangkat 2 jadinya 9, 9 dan seterusnya. Dan dihasilkan sigma Y kuadrat sama dengan 31. Selanjutnya yaitu kolom X, Y. Caranya dengan mengalihkan nilai yang ada di kolom X dan nilai yang ada di kolom Y semuanya. Jadi 8 kali 3 sama dengan 24, 9 kali 3 27, dan seterusnya sampai bawah. Dan dihasilkan sigma XY sama dengan 101. Nah, kita sudah mencari tabel bantu korelasinya. Lalu kita tentukan hipotesisnya, yaitu dengan mencari hipotesis 0 dan hipotesis A. Dengan hipotesis 0 dan HA yaitu sudah didapat H0 dan HA. Jadi kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu taraf signifikansi. Nah, di sini taraf signifikansinya adalah alfa 0,05. Nah, di sini sudah menjadi standar yang digunakan dalam penelitian. Artinya alfa 0,05 ini sudah baku. Selanjutnya menentukan daerah kritis. Yang pertama itu mencari derajat bebas dengan rumus N kurangi 2. N di sini adalah nilai data. Jadi nilai X sama Y ini adalah datanya, hasil adalah 6 semua. Jadi ditulis 6 kurangi 2 sama dengan 4. 4 ini juga termasuk menjadi DF.
Maaf, di LKM belum dijelaskan, jadi dijelaskan di sini. Lalu kita mencari T-tabel. Cara mencari T-tabel yaitu rumusnya alfa dibagi 2. Alfanya tadi adalah 0,05. 0,05 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0,025. Nah, lalu kita butuhkan tabel T. Jadi tabel T tadi jadi tabel T sudah ada di LKM ya teman-teman, silahkan dibuka. Jadi di sini DF-nya adalah 4. Nah, kita DF-nya adalah 4 dan taraf signifikansinya adalah 0,025. Nah, di sini lalu kita tarik ke bawah. Berarti nilainya adalah 2,776 sama dengan 2,776. Lalu dibulatkan menjadi 2,78. Lalu dibulatkan menjadi 2,78. Maaf jika tadi tidak nampak ya atau kurang jelas. Selanjutnya yaitu mencari koefisien korelasi sederhana menggunakan rumus Pearson. Nah, jadi di sini rumus yang ada di LKM kita tulis ulang. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam video ini terdapat suara-suara seperti motor lewat. Itu dimaklumin ya, karena ini pagi jadi banyak penduduk yang beraktivitas ke kebun, jadi banyak motor yang lewat. Langsung saja, sebelum untuk mencari rumus Pearson ini kita gunakan tabel bantu korelasi sederhana yang kita buat di awal. N di sini adalah jumlah datanya itu 6. Lalu sigma XY hasilnya 101. Sigma X di sini 45. Kali sigma Y itu adalah 13. Per N-nya 6 dikali sigma X kuadrat hasilnya 343 dikurangi sigma X di sini 45 lalu dikuadratkan dikali N di sini sama 6, lalu sigma Y kuadrat itu adalah 31 dikurangi sigma Y di sini adalah 13 lalu dikuadratkan. Lalu kita hitung 6 dikali 100 itu 606 kurangi 45 dikali 13 itu 585. Lalu angka dalam akar ini kita kali 6 kali 343 itu 2058. Lalu 45 pangkat 2 itu hasilnya 2025 dikali bilangan dalam akar 6 kali 31 itu 186 dikurangi 13 pangkat 2 yaitu 169. Kita hitung 606 dikurangi 585 itu hasilnya adalah 21 per di sini akarnya 2058 dikurangi 2025 itu adalah sisa 33. Lalu dikali akar 186 dikurangi 169 itu masih sisa 17. Lalu di sini kedua akar tersebut diubah menjadi pecahan biasa atau bilangan biasa. Jadi 21 per akar 33 itu 5,74 dikali
akar 17 itu 4,12. Nah, dengan kedua akar tersebut kan sudah bisa dikalikan. Jadi dikalikan ya. 21 per 5,74 dikali 4,12 maka menghasilkan 23,6. Jadi 21 dibagi 23,6 itu hasilnya 0,8898. Lalu dibulatkan saja, dibulatkan menjadi 0,89. Nah, sampai di sini belum selesai. Kita buka lembaran yang di LKM. Selanjutnya kita buka LKM kita, yaitu lihat besaran nilai koefisien korelasi yang berkisar antara 1 hingga min 1 hingga 1. Nah, di sini kita berpedoman pada R produk momen untuk mencari untuk menentukan apakah R ini variabelnya kuat, lemah, cukup kuat atau sangat kuat. Nah, di sini hasilnya adalah 0,89. Lalu kita cari. Berarti di sini ya variabel berarti kisaran 0,80 sampai 1. Berarti korelasi antar variabel sangat kuat. Jadi korelasi antar variabel sangat kuat. Selanjutnya kita mencari koefisien determinasi. Caranya rumusnya itulah R kuadrat sama dengan R kuadrat kali 100%. Nah, R di sini hasilnya adalah 0,89, itu kita kuadratkan dikali 100%. Maka hasilnya adalah 0,7921. Lalu kita uji statistiknya. Maksudnya statistik uji. Rumusnya T hitung sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat sama dengan R di sini adalah 0,89. N di sini adalah 6 lalu dikurangi 2 per akar 1 kurangi R2 atau R kuadrat, jadi 0,89 itu dikuadratkan. Lalu kita hitung 0,89 akar 6 kurangi 2 itu menghasilkan akar 4 per 1 dikurangi 0,89 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0,7921. Tapi kita ambil dua angka di belakang koma saja, jadi 0,79. Kita hitung lagi 0,89. Nah, akar 4 itu adalah 2. Lalu 1 dikurangi 0,79 itu hasilnya adalah akar 0,21. Jadi 0,89 dikali 2 itu menghasilkan 1,78. Lalu akar dari 0,21 itu adalah 0,46. Jadi sudah bisa dibagi. Maka hasilnya adalah 3,869. Lalu dibulatkan menjadi 3,87.
Selanjutnya kita simpulkan. Kesimpulan, maka T hitung itu sama dengan 3,87 dan T tabel itu adalah 2,78. Jadi T hitung adalah 3,87 itu lebih besar dari T tabel. T tabelnya adalah 2,78. Maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat korelasi yang signifikan antara nilai statistika dan matematika. Sekian, apabila tulisan kurang jelas bisa dibahas di grup ya, maksudnya bisa saya fotokan lagi hasil yang ada di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.